Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Metasari dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Isi komunikasi yang efektif: 1. Karakteristik, 2. Keterampilan, 3. Makna, 4. Hambatan. Mari kita bahas elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. Pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana. Pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan jika informasinya tidak lengkap. Pesan tepat. Pesan yang dikirim harus singkat dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Keandalan, pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan. Sender, konotasi. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Proses komunikasi yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Ketaatan. Seseorang harus memiliki pengamatan yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Self-efficacy. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. Percaya diri. Menjadikan salah satu keterampilan komunikasi yang penting. Hormat. Menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai kepercayaan, pendapat, dan ide penerima. Penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Komunikasi nonverbal untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk perspektif orang lain juga. Manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengarkan oleh manajemen. Membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Pertumbuhan organisasi adalah memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik, mengintensifkan hubungan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Bangun yang kuat. Interaksi seringkali hubungan banyak hal. Mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan sebagai informasi yang lengkap. Memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. Mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Pertumbuhan organisasi dengan menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen, meningkatkan fungsi dan mengarah pada tujuan perusahaan.
Hambatan komunikasi efektif, terdapat kendala tertentu yang menghambat proses komunikasi. Hambatan yang melibatkan kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata-kata, bahasa menggunakan media komunikasi jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan. Ambiguitas dan pengguna abstraksi yang berlebihan meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis. Pesan tidak terorganisir ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membuat pesan yang kuat itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Kelebihan informasi, efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi proses komunikasi efisiensi. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. 1. Perbedaan sikap. Kadang-kadang orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka menetapkan pandangan tentang topik tertentu. 2. Perbedaan demografis. Perbedaan usia, jenis kelamin, status, tradisi. Kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalamannya seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu. Melompat ke kesimpulan. Beberapa orang sabar dalam mendengarkan orang lain dan kurang berkomunikasi, sehingga kesimpulan motif pesan hambatan fisik. Jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat melihat. Kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melihat hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu proses komunikasi dengan tidak efisien. Hambatan fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah fisik orang yang terlibat. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.